Ini adalah Mazmur seorang bernama Asap ya. Jadi kita akan melihat Mazmur ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke dalam diskusi, kita mau melihat siapa rupanya penulis daripada Mazmur ini. Ini adalah seorang bernama Asap. Jadi kalau kita melihat di dalam satu Tawarik, dia adalah seorang keturunan Gersom putra Lewi. Pasal 16 ayat 4 sampai 5. Dia ini diangkat menjadi kepala paduan suara oleh Daud. Jadi para song leader lainnya di dalam kebaktian kampus biasanya. Nah, gitu ya. Para pemusik gitu ya. Jadi Bani Asap tetap menjadi keluarga pemusik dan penyanyi. Jadi bagian orang ini yang melayani di bait suci Tuhan gitu ya kira-kira. Jadi kalau kita mau sharing song leader, silakan sharing kepada PKK-nya Asap gitu ya. Dia akan merekomendasikan gitu. Jadi silakan nanti dibaca sendiri 1 Tawarik 25, 2 Tawarik 20 ayat 14 itu. Jadi dan terkenal juga dia sebagai seorang penglihat dan pemazmur. Jadi puitis juga sekawan ini dan dia mengenal Tuhan sedemikian baik. Jadi kalau kita mau melihat profil daripada Asap yang menuliskan Mazmur ini, dia melayani Tuhan sedemikian rupa. Oke, baik. Saya kira jelas sampai di sini. Jadi kalau kita mau melihat bahwa ternyata sering dia dipakai menjadi pelayan Tuhan dalam bidang musik dan nyanyian-nyanyian di dalam bait suci. Nah, yang menjadi diskusi kita yang pertama adalah dia membuka sebuah pernyataan yang sangat indah di dalam ayat yang pertama itu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kita akan menggali bersama-sama ayat ini ya. Apa yang Asap ketahui tentang Allah? Lalu bagi siapa Allah itu baik? Nah, coba satu orang bisakah langsung bersuara tanpa harus share karena ini masih sangat ringan-ringan ya. Apa yang Asap ketahui tentang Allah di sini? Silakan. Allah itu baik, Bang. Oke, Allah itu baik. Dan bagi siapa mereka baik? Allah itu baik. Bagi mereka yang bersih hatinya. Dan bagi mereka yang tulus hatinya ya. Jadi ini adalah sebuah ungkapan yang sangat indah dan pengakuan yang sangat indah dari Asap, dan kita melihat apakah pengetahuan Asap benar atau salah di dalam bagian ini tentang Allah. Tentu saja pengetahuannya benar ya. Lalu kita melihat tapi ada sebuah kontradiktif yang terjadi di ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kita ingat tadi di atas bahwa Asap itu adalah seorang pelayan Tuhan. Kira-kira kalau Christine bilang sesungguhnya Allah itu baik, apakah kemudian kalimat selanjutnya adalah tapi aku sedang down. Di tengah-tengah pengakuan kebaikan Tuhan, ada sebuah kontradiktif yang terjadi. Iya kan, menarik ya apa yang dituliskan oleh Asap ini. Harusnya Allah itu baik. Lalu kemudian diikuti oleh kesaksian-kesaksian kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu biasanya yang kita lihat struktur ya. Kalau misalnya kita mendengarkan kesaksian orang-orang gitu ya. Lalu apa yang Asap alami di tengah-tengah pengetahuan yang benar akan Allah itu sungguh sebuah pertanyaan bagi kita. Iya kan? Apa yang Asap alami di tengah pengetahuan yang benar akan Allah sungguh sebuah ironi gitu ya, sungguh sebuah ironi. Maka teman-teman kita melihat ini sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya katanya. Tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Maka pertanyaannya adalah saya mencoba meyakini bahwa kita semua di sini mengenal Tuhan dengan baik, mengetahui Tuhan Allah itu baik. Tapi ada sebuah pengetahuan, apakah sebuah pengetahuan akan selalu diikuti oleh pengalaman, mengalami kebaikan Tuhan itu. Jadi ada sebuah kontras antara keyakinan iman dan keadaan iman, iya kan? Jadi di sini dan yang dialami itu sebuah hal yang aneh. Apa yang ia pikirkan tentang Allah mungkin tidak selaras dengan apa yang ia rasakan tentang Allah. Tadi kita sudah baca, nanti akan kita diskusikan lebih. Lalu menjadi pertanyaan adalah mengapa di tengah pemahaman yang benar tentang Allah itu Asap justru hampir meninggalkannya. Kalau kita melihat di ayat yang ke 13 dia berkata sia-sia gitu ya. Lalu kemudian ayat 15 dia mau berkata aku mau meninggalkan Tuhan saja gitu, mau berpaling gitu ya. Jadi sejauh ini kita melihat ada sebuah kontradiksi ya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual katanya. Jadi ternyata ini yang membuat dia hampir jatuh, bukan karena Allah itu tidak baik. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik, mengapa Asap hampir tergelincir? Bukan karena Allah itu tidak baik, tapi karena ia cemburu kepada para pembual-pembual. Saya mau mengajak 1 dan 2 orang. Apa yang Asap alami, lihat dan dialami oleh orang fasik. Jadi ini menarik ya. Pernah nggak kita mengalami sebuah pengalaman yang kita sudah melayani, kita baik, kita hidup benar, tetapi kita melihat orang-orang di luar hidupnya lebih beruntung, orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, studinya lancar, gitu. Ada nggak yang mau berbagi tentang hal seperti itu? Saya stop share dulu. Atau udah baik-baik kita semua ya? Atau aku sendiri yang merasa paling apa di sini, paling buruk ya jadinya. Oke, kalau semua udah baik, mari kita berdoa, kita tutup. Nggak ada lagi pertanyaan tentang Allah? Atau pernah nggak kita mempertanyakan kebaikan Tuhan ya? Di mana Tuhan? Kita berdua melakukan saat teduh tapi hambar rasanya. Kayak persoalan nggak habis-habisnya. Belum siap satu persoalan, udah datang persoalan yang lain. Gitu. Ada yang mau berbagi kah untuk menolong kita? Kalau boleh berbagi gitu ya kan Bang. Mungkin bukan cuma saya sih, mungkin beberapa orang juga yang pernah sharing sama aku gitu kan Bang. Saya banyak ternyata orang-orang yang
mungkin apalah kan misalnya parameter yang kita lihat di pelayanan, mungkin dalam mengerjakan DR-nya dia selalu tekun gitu, terus dalam apalah ya, saya HPDT-nya juga baik gitu. Tapi sering sekali dalam kondisi-kondisi kayak gitu aku merasa Tuhan itu nggak ada gitu loh Bang. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya berpikir kok bisa ya orang lain yang dengan berbuat curang gitu kan, maksudnya bisa mencapai sesuatu hal dengan mudah gitu. Kita yang udah berusaha semampu kita, semaksimal mungkin gitu kan, maksudnya bahkan dengan berurai air mata gitu lah kan Bang, dramatisnya gitu kan. Tapi kenapa kita nggak bisa seperti orang lain gitu? Jadi kadang berpikir benernya Tuhan itu ada di saat kita memang benar-benar butuh gitu sih Bang. Mungkin sering sih mengalami hal-hal kayak gitu, dan kurasa bukan cuma aku orang percaya yang pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Oke, saya mau Kak Novia menyebutkan satu nama yang ada di layar ini, yang paling pengen disebut namanya lah. Oke Bang, kalau dariku mungkin dari inilah dulu ya, dari tunggu ya Bang, Rinaldi Alex Lumban Gaul. Oke, orang yang beruntung adalah Pak Lumban Gaul ya. Nah, seandainya Novia datang kepadamu mengungkapkan hal itu, Tuhan itu baik tapi aku mau meninggalkan dia. Kecewa aku, orang-orang sananya diberkati. Kira-kira apa yang akan kau katakan kepada dia? Oke Bang. Kedengaran suaraku Bang? Kedengaran? Ya. Kalau menurut pandanganku kan Bang, kalau Kak Novia itu merasa cemburu mengenai orang-orang yang nasibnya lebih baik gitu, meskipun hubungannya dengan Tuhan itu kalau menurut parameter kita di pelayanan itu kurang baik, dan gara-gara itu Kak Novia meninggalkan Tuhan, menurutku itu pilihan yang salah sih Bang. Jadi yang mau aku bilang sama Kak Novia, bukan standar manusia yang perlu kita lihat, tapi standar-standar yang udah dibuat oleh Tuhan Bang gitu. Karena aku percaya kalau kita mengikuti standar yang udah ditentukan oleh Tuhan, maka kita berkecukupan walaupun menurut dunia ini tidak gitu Bang. Oke. Jadi saya rasa mau langsung penutup ya. Udah diantarkan kita ke tempat yang paling mengharukan ya. Oke. Makasih ya, Nal. Oke, terima kasih. Sudah pernah atau mungkin kita akan mengalami hal ini. Ya, di masa lampau mungkin pernah kita mengalami, dan ke depan bisa juga kita akan mengalami hal yang sama, mempertanyakan Tuhan. Realitanya tidak selamanya iman kita itu kepada dia berapi-api terus, yakin terus, meyakini terus kebaikan Tuhan. Enggak. Ada masanya kita, betul ya ini. Kalau kita mau jujur dengan HPDT 7/7 yang ditetapkan oleh PKK kita itu, ada masa di mana kita nggak menikmati itu. Memang kita membacanya, memang kita berdiam diri, tapi kita serasa tidak bertemu dengan Tuhan. Pikiran kita tetap dipenuhi oleh masalah-masalah kita yang kemarin, yang mungkin itu akan berlanjut dan besok gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi ke dalam bagian selanjutnya. Loh, kok tertutup ini ku ya? Sorry ya. Sampai di mana tadi? Oke, ini kalau gaptek ya. Oke, jadi kita menyaksikan ada sebuah pengalaman yang unik, yang aneh dari pengetahuan dan pemahaman seorang Asap di dalam bagian ini, gitu ya. Jadi mengapa Asap hampir tergelincir? Karena ternyata dia cemburu kepada pembual-pembual. Dia cemburu kepada kemujuran-kemujuran orang fasik. Mereka dilihatnya beruntung, gitu ya. Kalau kita melihat bahasa Indonesia masa kini, keberuntungan orang-orang jahat, gitu ya. Jadi dia menyaksikan itu terjadi, gitu. Lalu yang terjadi selanjutnya kita akan melihat apa yang dicemburuinya. Apa rupanya yang dialami oleh orang-orang fasik ini? Kalau kita mendaftarkan dari bagian-bagian yang sudah kita baca tadi, setidaknya ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12, kita melihat tidak ada kesakitan pada mereka. Gemuk tubuh mereka. Jadi waktu itu gemuk itu adalah simbol kesejahteraan, gitu ya. Tidak mengalami kesusahan manusia. Artinya kesusahan manusia yang dimaksud di sini adalah dia tidak mengalami harus bekerja keras untuk memperoleh kekayaan. Mungkin kita juga melihat itu di sekitar kita. Dia harus belajar keras untuk mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Tidak ditulahi seperti orang lain. Sampai mati mereka sehat, tidak mengalami penderitaan, gemuk, gitu ya, sebagai tanda kemakmuran bagi mereka itu. Jadi ini menjadi apa yang disaksikan oleh Asap pada saat itu, gitu ya. Lalu kita melihat ada kejahatan yang dia lihat dalam diri mereka. Di balik keberuntungannya itu ternyata mereka jahat. Mereka bangga terhadap kesombongannya.
berkalungkan kecongkakan dikatakan dia ya. Berpakaian kekerasan. Hati mereka merencangkan hal-hal yang jahat. Lalu dari kata-kata mereka penuh dengan kejahatan, penindasan dan kesombongan. Mereka menentang Allah di langit dan menutup manusia di bumi. Jadi mereka tidak takut kepada Tuhan gitu. Inilah yang disaksikan oleh Asap, dialami oleh orang-orang fasik yang membuat dia mempertanyakan kebaikan Tuhan itu sebenarnya kepada pihak mana gitu ya. Lalu kalau kita melihat ayat 10 sampai 12, orang-orang fasik itu populer. Perhatikan kalimat ini. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan bagi pada Allah yang maha tinggi gitu ya. Jadi followers mereka makin banyak gitu ya, seperti air yang berlimpah-limpah gitu. Followersnya banyak, pengikut mereka banyak, mereka populer, mereka gampang diikuti. Itu terjadi ya akhir-akhir ini, memang udah turun nggak crazy rich yang muncul gitu ya. Gitu. Mereka banyak yang menipu orang gitu. Lalu bagaimana Allah tahu akan hal itu? Mereka menantang Allah. Emang Tuhan tahu gitu. Salah satu ucapan yang diucapkan si kawan itu kan gitu kan. Tuhan tidak akan bisa membuatku miskin kan gitu kan. Itu menarik ya. Jadi ada dari segi kepopuleran mereka populer. Kita update status mungkin cuma satu yang like gitu kan. Followers kita nggak banyak, kita nggak dikenal orang. Jadi itu yang menarik ya. Jadi bukan hanya bergabung bagi mereka, tapi bertindak seperti orang fasik, mencontoh kehidupan mereka. Jadi Asap merasa orang fasik tidak hanya sejahtera, tetapi bertumbuh secara kuantitas, gitu ya, bertumbuh secara kuantitas. Oke, lalu kita akan melihat bagian selanjutnya. Jadi kesimpulan dia adalah ayat 12 itu, harta mereka bertambah-tambah dan kesenangan mereka abadi. Itu kan dikatakan di ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Tidak akan ada kesusahan bagi orang ini. Abadi lah kesenangan orang ini. Orang inilah yang diberkati Tuhan. Kira-kira begitulah pandangan Asap. Gitu. Ya. Nah, lalu dia mengatakan tadi di ayat itu adalah apa? Sebab aku cemburu kepada kemujuran, gitu ya. Orang fasik. Sorry. Apakah aku stop share? Dan mereka tidak kena tulah katanya ya. Jadi teman-teman kalau kita melihat bagian ini, jadi kalau kita melihat tulah pada saat itu adalah teguran kepada orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Biar kita pahami dulu bagian ini. Jadi sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang fasik, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi kalau kita melihat di dalam Bilangan, selagi daging itu ada di dalam mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Jadi kalau kita melihat dalam Ulangan juga berbicara tentang kutuk apabila bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Jadi tulah adalah teguran dan ajaran karena pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi menariknya Asap menyaksikan di dalam bagian ini, dia tidak menyaksikan orang-orang fasik ini kena tulah. Justru dia, nanti kita lihat lagi ya. Jadi sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Mari kita lihat apa yang diusahakan si Asap dalam kehidupannya kalau menurut ayat 13 dan 14 ini. Silakan teman-teman. Ada yang mau membagikan? Jadi teman-teman kalau saya misalnya mempiakan Mazmur, rajin-rajin bertanya ya, menanyakan apa yang dilakukan, kenapa dia mengatakan sia-sia gitu ya. Coba teman-teman bisa membagikan apa ide, apa bagian yang disampaikan oleh Asap dari ayat 13 dan 14 ini. Kenapa dia berkata demikian? Izin Bang. Oke Bang, jadi kalau dari aku sendiri, jadi kenapa Asap merasa sia-sia mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tangan seperti itu. Jadi yang aku dapati kurang lebihnya Asap merasa bahwa setiap perbuatan baik, setiap dosa yang dia jauhkan, dan intinya ketika dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dia merasa tidak ada feedbacknya gitu. Dia merasa bahwa dia tetap aja sama, bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang berdosa seperti itu Bang, yang tidak suci hatinya. Oke.
Iya, sia-sia gitu ya. Karena nggak ada gunanya gitu ya. Jadi bahwa ternyata akibatnya kalau kita melihat ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah gitu kan. Sepertinya dia mendapat peringatan Tuhan terus-menerus setiap hari dan kena hukum setiap pagi. Bayangkan kalian begitu bangun udah ada persoalan gitu. Buka mata ada persoalan gitu. Padahal kita melayani Tuhan, kita berjuang mengisi paket untuk bisa rapat terus-menerus, menyusun program. Belum lagi dimarah-marahi alumni, misalnya gitu ya. Sorry kalau ada di sini alumni ya, nanti dimarahi pula gitu kan. Gitu ya. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah realita. Mungkin diakui atau tidak, kita juga pernah mengalami ini gitu. Kita juga pernah mengalami hal ini gitu. Jadi sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah gitu ya. Namun sepanjang hari aku kena tulah gitu ya. Jadi kalau kita melihat Mazmur Daud di dalam pasal 26, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan. Jadi apa artinya membasuh tangan ini teman-teman? Jadi hati yang bersih adalah hati yang ditujukan kepada keadilan dan kebenaran. Dari segi profil hati si Asaf ini begitu-begitu baik gitu ya. Lalu kemudian membasuh tangan ini adalah jadi ada semacam upacara yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah gitu ya. Jadi kalau kita mengingat si waktu Yesus mau disalibkan kan si Pilatus itu kan membasuh tangannya, aku tidak bersalah atas kematian orang ini gitu. Jadi menunjukkan itu adalah sebuah pengakuan bahwa di depan umum, di depan publik dia tidak bersalah. Jadi dia bisa menjamin itu gitu. Jadi ini adalah sebuah upacara gitu ya. Tetapi kemudian pengakuan Asaf secara nyata mengatakan bahwa hatiku bersih, tanganku tidak kotor. Aku tidak pernah melakukan ketidakbenaran. Tetapi kenapa aku yang kena tulah? Dan kenapa aku yang kena hukuman gitu ya. Dan dia cemburu kepada pembual-pembual. Lalu apa yang membuat Asaf keberatan atas kemunjuran orang fasik tersebut? Gitu. Padahal dia mengakui Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Maka Asaf justru menyaksikan orang fasik yang tidak kena tulah, orang benar kena tulah. Ada sebuah kebalikan realita gitu. Mungkin kita juga akan lebih parah dari sini. Asaf mengalami kemalangan orang benar gitu. Jadi kalau kita ada di posisi sesungguhnya Allah itu baik bagi orang fasik, mungkin akan jadi gitu kalimatnya gitu kan. Melihat realita yang terjadi ini gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini, sebab aku cemburu, envy katanya. Jadi merasa lebih berhak gitu. Jadi kalau Giles itu klaim atas atau tuntutan atas seseorang. Jadi dia sedang merasa bahwa dirinya lebih benar, lebih baik sehingga ia lebih berhak untuk mendapatkan apa yang diperoleh orang-orang fasik ini. Nah, gitulah kira-kira yang dipergumulkan dia. Harusnya aku gitu. Harusnya aku yang mendapatkan semuanya itu. Permasalahannya adalah bukan hanya cemburu melihat, tapi Asaf menginginkan kemakmuran yang dimiliki oleh orang fasik itu, teman-teman. Ia menginginkan itu. Hatinya merasa cemburu. Teman-teman silakan perhatikan ayat 1. Di situ dia berkata apa? Dia berbicara tentang hati gitu ya. Kemudian di ayat 7 dia berbicara tentang hati karena keangkuhan hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8 juga berbicara tentang hati. Jadi kalau kita melihat di sini ada muncul kata hati berulang-ulang. Ayat 8, 13, 21 dan 26 itu gitu ya. Jadi ini masalah hati teman-teman gitu ya. Jadi ini masalah hati. Jadi hati-hati dengan hati. Nah, gitulah kira-kira. Kita bisa bahaya gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu baik, tapi ini bisa berubah yang tadi itu. Baik bagi para pembual dan orang-orang fasik. Itulah buah daripada kecemburuan. Pengakuan kita akan Tuhan bisa menjadi tidak benar. Gitu. Sebab dari buah daripada kecemburuan. Oke. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat, bisa juga langsung lebih baik. Sebelum kita lanjut ke diskusi kita. Karena waktu kita cukup panjang dikasih. Izin Bang. Oke, silakan. Jadi si Asap ini kan selama melalui gimana caranya?
ini kan cemburu ya kan Bang, Hmm. gara-gara Allah kayak tidak memandang dia gitu kan Bang. Oke. Nah, jadi apakah selama dia udah melewati masalah itu, apakah dia tetap percaya lagi sama Tuhan atau tidak Bang? Oke. Nah, itu nanti di bagian akhir sebenarnya. Bagian akhir aja ya, biar jangan nanti jadi langsung di ini klimaksnya ya. Oke Bang, Oke, oke. makasih ya. Oke, nanti kita melihat endingnya bagaimana. Apakah dia tetap berpaling ke lain hati atau bagaimana ya. Nah, kita melihat bagian selanjutnya ya. Nah, lalu kemudian perhatikan ayat 15 dan 16. Di situ terjadi masa transisi ya. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Gitu. Apa yang dimaksud di situ? Kita akan melihat bagian ini. Asap mulai menimbang-nimbang. Andai kata dia mengikuti orang fasik di ayat yang ke-12 tadi itu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda mereka dan senang selamanya. Lalu dia 13 dia bersungut-sungut sia-sia gitu. Aku melakukan itu. Tapi kemudian Asap masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan. Gimana ya kalau aku mau meninggalkan Tuhan seperti di ayat yang ke-13 dan 14 ini, sia-sia sama sekali. Gitu. Sia-sia semuanya itu. Lalu dia mengingat bahwa ada komunitas yang lain yang masih mencintai Tuhan. Iya kan? Jadi kalau kita membayangkan diri kita adalah Asap di dalam konteks itu, tentu saja bukan hanya Asap sendiri yang setia kepada Tuhan pada masa itu. Ada jemaat yang lain yang setia kepada Tuhan. Dan mungkin hidupnya juga tidak seberuntung orang fasik. Jadi dia mengingat umat Allah untuk tidak mengambil keputusan di ayat yang ke-12 sampai 14 itu. Jadi kemungkinannya juga keputusannya itu mungkin juga akan membawa pengaruh bagi jemaat yang lain. Ya udah si Asap udah ikutlah kita menjadi fasik, bisa juga kan gitu. Jadi teman-teman, sering sekali juga iman kita yang teguh sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun di dalam pergumulan, namun kita setia melayani, kita setia mengikut Tuhan. Itu bisa membangun bagi orang lain. Kenapa kita termotivasi oleh penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus? Menjalani itu mudah? Tidak. Tidak, gitu. Jadi sering sekali ketika kita mengalami pergumulan yang berat dan kita tetap berdiri kokoh di dalam iman, orang lain ada di samping kita terberkati. Oh bisa ya dia tetap melayani Tuhan walaupun gitu. Jadi iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah walaupun, bukan karena gitu ya. Gitu. Walaupun aku tidak seberuntung orang fasik gitu. Jadi, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Di sini kita mau mulai melihat bahwa betapa sulitnya bagi Asap. Jadi kalau teman-teman memiliki pertanyaan kepada Tuhan, kenapa ini? Jangan berhenti sampai di situ. Aku cemburu lalu mengambil keputusan. Kita melihat Mazmur ini sedemikian panjang dituliskan, lalu ada ritme yang terjadi, kemudian dia mengalami kebimbangan juga. Apa betul ya, gitu ya? Apa betul pikiranku ini? Jadi sebuah pengakuan betapa sulit memahami jalan-jalan Tuhan. Dikatakan dia di ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Gitu ya. Dia sulit untuk memahami itu sebenarnya. Lalu kemudian kita akan melihat apa yang dilakukan Asap. Perhatikan ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi Asap pergi ke mana? Mencari tempat kudus, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Jadi dia mencari pengertian atas pertanyaan-pertanyaan yang menyiksa dalam hatinya. Ketika dia selalu memfokuskan diri kepada orang-orang fasik yang beruntung ini, saat ini dia mencoba untuk masuk kepada ruang Maha Kudus Tuhan, mencari tahu apa yang sedang Tuhan mau, apa yang sedang Tuhan kerjakan ini. Gitu ya. Lalu kemudian kita melihat, perhatikan jawaban bagi Asap ayat 18 sampai 26 ya. Setidaknya ada 3 bagian ini. Saya mau nanti meminta kita untuk berdiskusi terbuka tentang hal ini. Apa yang kalian daftarkan dari 3 bagian ini? Keadaan akhir orang fasik bagaimana? Lalu keadaan orang benar bagaimana? Ayat 21 sampai 26, dan kebaikan Allah dan tuntunan pada komitmen yang baru ayat 27.
Coba sejenak diperhatikan bagian Alkitabnya masing-masing. Apa yang menjadi keadaan akhir orang fasik ayat 18-20? Apa yang terjadi dengan mereka? Kemudian, apa yang terjadi dengan Asaf atau orang benar? Dan kebaikan Allah dan tuntutan pada komitmen yang baru. Apa yang terjadi setelah dia memahami semuanya itu? Sayang Bang. Oke, silakan Tin. Oke Bang. Untuk keadaan akhir dari orang fasik itu hancur, binasa, dan dipandang hina Bang. Jadi mereka hancur, binasa, dan dipandang hina. Oke, makasih Tin. Ada yang lain? Bisa menjawab salah satu dari 3 itu. Keadaan orang benar dan kebaikan Allah dan tuntunan kepada komitmen yang baru. Yang mana aja boleh dijawab. Mau menambahkan dari Christine juga boleh. Mungkin dariku Bang, Hmm? untuk keadaan orang percaya itu kan Bang, Hmm? walaupun kita dalam keadaan yang paling berat, tapi Tuhan tetap selalu memegang kita. Gitu, Bang. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Oke, baik. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi sudah disampaikan ya. Jadi bagaimana kita seharusnya orang percaya memandang pergumulan yang Tuhan izinkan? Oke, bagaimana ketika orang percaya mengalami pergumulan atau masalah yang membuatnya jauh dari Tuhan? Bagaimana jika kita menikmati pertumbuhan hubungan hidup dengan Tuhan, namun masih mengerjakan dosa yang kita sadari dan tidak berusaha menguranginya? Oke, gimana baiknya ya? Bisa nggak ini nanti saya jawab? Oke. Karena nggak hilang kan catatan ininya kan nanti ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan juga sekaligus untuk terjawab nanti. Oke, kita akan melihat 3 bagian perspektif baru yang didapatkan oleh Asaf. Alih-alih dia berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri, tapi dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan dan dia menemukan jawaban. Keadaan orang fasik kita melihat sesungguhnya di tempat licin, kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Coba kita bandingkan bagian ini di ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Apa yang membedakan ini dengan ayat 2? Asap terpeleset karena dirinya sendiri, gitu kan? Tetapi di dalam ayat yang kita baca ini, ayat berapa ini? Ayat 18. Allah sendiri yang menaruh mereka di tempat-tempat licin. Tuhan sendiri yang menjatuhkan mereka sehingga hancur. Lalu kemudian kita melihat mereka binasa dalam sekejap mata, lenyap habis karena kedas. Sekejap mata kok gitu. Lalu seperti mimpi, kenapa dikatakan seperti mimpi pada waktu terbangun? Mimpi itu ketika kita bermimpi, nggak ada mimpi yang terlalu kita catat-catat gitu ya. Ya udah lupa, hanya mimpi gitu ya. Sekilas aja itu kesejahteraan mereka gitu. Jadi ya Tuhan pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Mimpi itu biasanya kita abaikan gitu ya. Jadi ini yang terjadi dengan orang-orang fasik. Allah sendiri yang menaruh mereka di tempat yang lain. Mereka itu rapuh. Gitu. Jadi Allah menentukan mereka untuk jatuh. Mereka lenyap tiba-tiba gitu ya. Seperti mimpi akan dilupakan. Begitulah kesejahteraan orang fasik. Lalu ketika kita melihat keadaan orang benar, perhatikan ayat 21 dan 26 ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya gitu ya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Jadi ia mengevaluasi dirinya dari situ ya. Jadi bodoh kali aku gitu ya, sampai sakit buah pinggangnya gitu. Karena kenapa aku begitu tolol gitu. Jadi kita melihat ini hatiku terasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk, aku dungu dan bodoh. Jadi ketika kita bertemu dengan kebijaksanaan maha bijaksana itu yaitu Tuhan, kita akan merasa bahwa kita ini betapa bodohnya kita, betapa tololnya kita di hadapan Tuhan. Apakah ini sebuah ironi bagi seorang Asaf yang sudah melayani Tuhan sekian lama? Ya. Dan tidak ada di antara kita yang kebal terhadap hal ini. Mau kita mantan koordinator, mau kita seorang koordinator, atau siapapun kita kombin dan lain-lain, tidak ada satupun di antara kita yang kebal.
Itu realita. Mau siapapun itu, apakah itu pembicara atau siapapun. Kita rentan untuk salah memahami Tuhan. Kita ini dungu sehingga kita membutuhkan Allah, tempat kudus Tuhan untuk bertanya, untuk mencari tahu apa sebenarnya gitu. Jadi keyakinan baru Asaf yang terjadi apa? Tetapi aku tetap di dekatmu gitu ya. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kita melihat apa yang terjadi kemudian di sini ya. Siapa gerangan ada padaku? Wah, ini kan ada lagunya nih. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi gitu ya. Sekalipun dagingku dan hatiku harus lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini menarik ya. Ini menjadi klimaksnya ya kalau kita melihat. Jadi, tetapi aku tetap di dekatmu, kata Asaf. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi kalau PKK aku dulu bilang cara Tuhan memegang tangan kita ini seperti jabat tangan Romawi ini ya. Mungkin kalian juga sudah mendapatkan cerita ini dari PKK-nya gitu. Jadi ini tangan Tuhan, ini tangan kita gitu. Ternyata sering sekali kita yang melepaskan tangan kita gitu ya. Bukan Tuhan yang melepaskan tangannya gitu. Bukan Tuhan yang melepaskan tangannya dari kita. Hanya kita memalingkan mata kita kepada kemujuran-kemujuran orang lain. Kita fokus kepada kesejahteraan orang lain. Kita tidak berfokus memegang tangan Tuhan. Gitu. Jadi kita menjauh dari Tuhan. Jadi ketika kita melihat di sini, apa pemahaman baru Asaf tentang kemakmuran? Ya. Jadi kalau kita melihat ayat 23-26 itu, kita menyaksikan, jadi yang ia dambakan bukan lagi berkatnya, tetapi Tuhan sendirilah yang ia inginkan. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia memahami dengan benar, oh ini, berarti yang terpenting bukan lagi kemakmuran itu. Makanya dia berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia berani mengatakan itu. Jadi teman-teman, relasi yang benar dengan Tuhan akan membawa kita kepada sukacita yang sejati. Bukan tentang apa yang kita peroleh setelah melayani Tuhan. Bukan tentang apa yang diberikan Tuhan setelah kita mungkin sudah melayani sebagai PKK atau siapapun. Tetapi yang terpenting adalah bersama-sama dengan dia. Kalau mama kami bilang begini, dia lebih senang ketika kami rajin menelpon dia daripada kami rajin mengirim uang kepada dia. Gitu. Bukan uangnya, tapi engkau yang lebih utama begitu. Relasi itu yang paling penting gitu. Dia jauh lebih senang kami rajin menanyakan kabarnya daripada kami rajin mengirim uang ke rekeningnya gitu. Maka pengenalan kita akan Tuhan juga membawa kita demikian ya. Jadi dia meyakini perlindungan Allah ayat 23. Engkau memegang tangan kananku gitu ya. Jadi tangan kanan ini tangan yang kuat gitu ya. Lalu kemudian dia meyakini tuntunan Allah. Perhatikan ayat 24a. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lalu kemudian dia meyakini bahwa Tuhan akan memuliakan dia. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lalu kemudian ayat 26b, keyakinan akan kekuatan daripada Tuhan. Gitu ya. Kemudian keyakinan akan kecukupan bersama-sama dengan Allah. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman. Tidak ada yang bisa menggantikan ini. Tidak ada. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang benar akan Tuhan. Jadi perspektif yang baru tentang kebaikan Allah sekarang berbeda. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat 12. Di situ kita melihat sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Tetapi kini dia nggak fokus ke situ lagi. Ia fokus kepada apa? Akibat dari cara hidup mereka. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, sering sekali juga perzinahan kita itu bukan soal Allah yang lain. Tapi juga termasuk dengan berkah-berkah yang kita inginkan. Seringkali kita datang kepada Tuhan bukan menginginkan Tuhannya. Tapi yang kita inginkan apa? Berkatnya, jawaban doanya. Gitu. Seperti mesin ATM. Gitu ya. Kalau kita pergi ke mesin ATM, kita nggak perlu memuji-muji mesin ATM. Wahai engkau mesin ATM, engkau sangat baik. Lalu setelah dia mengeluarkan uang, kita berterima kasih. Enggak. Tugas dia memang mengeluarkan uang. Kita nggak perlu berelasi dengan itu.
Maka jangan sampai kita memperlakukan Tuhan demikian. Yang terpenting adalah berkahnya, bukan Tuhannya. Tapi Asaf sekarang berbeda melihat itu. Maka dia berani berkata, sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun aku bergumul, tidak lagi aku tergelincir. Itu tadi ayat yang kedua itu. Gitu. Sekalipun aku melihat kemujuran orang fasik, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Nah, jadi kalau di ayat 1, kebaikan Allah itu adalah dia menyimpulkan kalau Tuhan itu baik berarti tidak akan ada penderitaan. Akan diberkati. Lancar studi gitu. Baru ayat 28 berbeda. Kebaikan Allah dipandang dia adalah ketika dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia ada di sisi Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini harusnya menjadi sumber sukacita bagi kita. Jadi pembaharuan perspektif dia kemudian menghasilkan pembaharuan komitmen. Perhatikan bagian yang terakhir. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Aku akan menceritakan segala pekerjaannya. Jadi aku akan bersaksi gitu ya. Aku akan menyaksikan. Jadi dia tidak cukup hanya sampai di situ ya. Aku menikmati Tuhan, tidak. Tapi aku akan menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Sekalipun penderitaan, sekalipun pergumulan. Itulah relasi yang indah dengan Tuhan ya. Itulah relasi yang indah dengan Allah yang sejati. Jadi teman-teman, mudah-mudahan bagian ini bisa menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, tapi yang lain juga bisa menjawab ya. Yang lain juga bisa menjawab. Coba di-share, Dek. Oke. Melalui Mazmur ini bagaimana kita seharusnya orang percaya memandang pergumulan yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Apakah kira-kira ini tadi terjawab? Harusnya terjawab ya. Jadi kalaupun pergumulan, jadi bagaimana kita memandang pergumulan? Kalau dibilang di lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana itu kan dari tanah liat ya. Coba kita bayangkan, tanah itu diambil dari teman-temannya di pegunungan sana, dari komunitasnya, lalu dipisahkan, mereka dibawa ke tempat untuk membentuk bejana itu, dipukul-pukul, diairi, dilelehkan, lalu kemudian dia berkata, ini terlalu sakit, aku dipisahkan dari teman-temanku. Ia memberontak, maka tidak akan terjadi sebuah bejana yang indah yang kemudian berharga nilainya. Seperti itulah kita. Ini bisa juga menjadi bentukan Tuhan bagi kita. Sakit, iya. Kadang-kadang kita ingin menyerah. Saya persis pernah mengalami itu waktu pengurus dulu di tim kehutanan. Persis mengalami itu, ingin mundur rasanya. Tapi 5 tahun kemudian memahami, oh ini maksud Tuhan kemarin gitu ya. Sedang membentuk gitu ya. Siap dibentuk gitu. Jadi pergumulan itu dipandang sebagai bentukan Tuhan gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mengikut Kristus jalannya dari jalan tol. Ya kan? Mengikut Kristus bukan jadi jalan tol. Karena apa? Kristus sendiri jalan salib. Masa pengikutnya jalan tol? Iya kan? Jadi logikanya gitu. Jadi sukacita dan penderitaan itu silih berganti. Oke, bagaimana ketika orang percaya mengalami pergumulan atau masalah yang membuatnya jauh dari Tuhan? Ya, ingatlah untuk kembali. Barangkali itu aja kali ya. Lalu bacalah Mazmur Asaf ini. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Nah, itu sih. Jadi Anda tidak sendiri. Bagaimana jika kita menikmati pertumbuhan hidup dengan Tuhan namun masih mengerjakan dosa yang kita sadari dan tidak berusaha menguranginya? Oke. Begini sih. Ketika kita menerima Kristus lalu mengikuti pembinaan rohani itu tidak serta-merta membuat kita menjadi orang yang suci 100%. Langsung tinggal clean semua, enggak. Enggak. Tapi ada yang namanya proses di mana kita bertumbuh kan gitu. Ketika aku lahir baru tahun 2006, maka usia rohaniku masih sekitar 18 tahun sekarang gitu ya. Sekitar itu enggak ya? Nah, antara itulah itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kalian mahasiswa lahir baru di waktu mahasiswa, maka bisa dihitung usia rohani kalian masih 2, 3 sampai 5 tahun gitu. Coba bayangkan seorang bayi yang baru lahir, apakah dia langsung disuruh kuliah di pertanian?
Udah lahir Francisco, daftarkan dia ke pertanian. Nggak ada itu. Tapi kenapa dia bertumbuh? Karena dipelihara. Bukan oleh negara ya. Oleh orang tuanya, diberikan makanan yang sehat. Pernahkah Francisco sakit? Pernah. Waktu bayi sangat rentan. Gitu ya, sangat rentan. Jadi ketika kita baru lahir baru, ya kita juga bisa rentan masuk ke dalam jatuh ke dalam kehidupan kita yang lama. Kalau kita mengibaratkan hidup kita seperti lembaran buku, mungkin kita terima Yesus di usia 18 atau 19. Jadi di 20, 21 dan 22 mungkin masih di sini lembaran baru kita, di lembar yang ke-21, 22 ini. Jadi sering kita jatuh kepada lembar yang ke-18 dan ke bawah ini, kehidupan yang lama ini gitu. Jadi tidak berusaha menguranginya gitu katanya. Salah satu ciri orang yang lahir baru adalah dia menyesal dan sedih ketika jatuh dalam dosa. Yohanes 1:12 berkata apa? Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Status kita adalah anak. Apa yang menunjukkan bahwa aku adalah anak mamaku? Aku sedih ketika membuat hatinya sedih. Aku menyesal ketika ada kata-kataku yang tidak tepat kepada dia. Gitu. Itu menunjukkan bahwa aku anak kandungnya gitu. Gitu. Tapi apakah aku tidak pernah melakukan kesalahan itu? Itu pernah gitu. Tapi jika tidak berusaha menguranginya, mungkin aja sih belum lahir baru barangkali gitu. Tapi sering sekali realitanya kan dalam Roma dikatakan bukan apa yang kita kehendaki yaitu yang baik yang kita perbuat, tetapi apa yang jahat. Sebab apa? Keinginan daging kita memang sangat-sangat kuat. Roh memang penurut tapi daging memang lemah. Itu realitanya sih. Jadi selamat berjuang teman-teman. Itu dariku. Silakan nanti kalau ada yang mau menjawab yang lain. Apakah setiap masalah kita diakibatkan oleh dosa kita? Enggak. Enggak setiap masalah kita akibat dari dosa. Tapi masalah bisa mengakibatkan dosa, ya kan? Kayak asap ini kan hampir terjatuh dia, gitu. Jadi tidak semua masalah diakibatkan oleh dosa. Jadi gini, ada dua ekstrim cara orang melihat Tuhan. Satu, dia itu adalah Tuhan yang menghukum, adil gitu ya. Jadi ketika kita mengalami persoalan, ini hukuman Tuhan ini masalah dari Tuhan ini. Ini karena dosaku yang kemarin ini. Gitu. Aku nggak diterima Tuhan lagi. Gitu. Ekstrim yang lain adalah dia memandang Allah itu adalah Allah yang kasih, yang mengampuni. Nggak apa-apa berdosa, gitu. Berdosa aja terus diampuni kok, gitu. Nah, sehingga dia terus berdosa, nggak ada pertobatan, gitu. Jadi jangan jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrim ini. Tapi pahami dua hal ini dengan benar. Allah itu tidak menolak, Allah itu mengasihi kita. Tetapi jangan main-main juga dengan itu. Allah itu juga Allah yang adil kan, gitu. Jadi kalau ditanya jawabannya apakah setiap ada di garis bawah ya, setiap masalah enggak selalu karena dosa. Begitu. Ya kalau kita membaca di Alkitab yang paling dekat itu ya Ayub misalnya, apakah itu karena dosa? Justru dia orang yang paling saleh gitu. Oke, ini dijawab, apa aku imut? Enggak lah ya. Oke. Ada yang lain? Berdosakah kita jika mencemburi mencemburi apa yang diperoleh orang fasik barangkali itu ya? Nah, gini. Sampai di titik itu, kok dia ya? Tapi ingat untuk seperti asap ini. Jangan sampai jatuh gitu. Kalau dibilang memang mengingini aja udah berdosa ya, tapi kan kita nggak bukan hanya sekedar karena itu. Tapi akibat dari ini yang bisa lebih parah, kecemburuan ini gitu. Jangan sampai jatuh ke situ. Ya, kalau kita bahas tadi di atas kan envy gitu ya. Lalu kemudian dia merasa lebih berhak untuk mengklaim bahwa itu haknya, gitu. Jadi akibat dari situ bisa lebih parah, gitu. Itu adalah dinamika dari iman kita, gitu. Bagaimana kita mengatasi godaan rasa cemburu kepada orang fasik yang lebih manjur atau beruntung? Ayat 26 inilah menjadi komitmen kita. Sekalipun dagingku dan hatiku harus lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi menunjukkan mata kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita berani gini, salah satu level kerohanian kita sudah semakin matang adalah itu bisa dilihat dari dua-dua pribadi kita. Begini, apakah dua kita lebih banyak diisi oleh permintaan-permintaan supaya diberkati oleh Tuhan, atau lebih banyak diisi oleh penghormatan rasa syukur kepada Tuhan? Nah, apakah itu artinya nggak boleh meminta? Bukan itu maksudnya, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham ya. Jadi itu menunjukkan betapa yang terpenting itu lagi adalah
dengan Tuhan, bukan apa yang akan Tuhan berikan bagiku. Karena kita meyakini dia kan Bapak kita tadi kan. Masa sih kita akan dibiarkannya kan gitu kan. Masa sih dia nggak akan mencukupi kita kebutuhan kita gitu sih. Jadi kalau kita sanggup, yang terpenting hanyalah cintaku kepada Tuhan, maka ya bersyukur, itu Anda di level yang semakin matang ketika isi doa-doa Anda juga tidak lebih banyak diisi oleh permintaan-permintaan. Yang lebih parah lagi kan kita mendoakan orang fasik ini, ya mau menyekok gitu kan. Harusnya itu sama aku gitu. Oke? Kalau nggak menjawab silakan keberatan, nggak apa-apa. Boleh juga nggak setuju di sini. Kenapa kita tetap mendapatkan pergumulan padahal kita selalu berbuat baik? Ya tadi udah terjawab ya. Ya itu adalah bentukan Tuhan juga gitu. Jadi itu adalah keyakinan kita ya. Oke. Ada nggak orang-orang, ada banyak nggak orang-orang kayak Asaf ini? Sangat banyak gitu, banyak gitu. Saya salah satunya pernah mengalami. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kenapa Asaf di ayat 16 mengatakan kesulitan? Apakah dia kesulitan untuk mengetahui kehendak Allah atau dia kesulitan? Ya, jadi dia kesulitan mencari jawaban atas pergumulannya. Terjawab tadi kan, kemudian dia masuk ke ruang kudus Tuhan kan gitu. Jadi dengan akal budi kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan gitu. Kita tidak bisa memahami jalan-jalan Tuhan karena jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu, kata Tuhan kan. Apa sih latar belakang Asaf, seorang kepala paduan suara atau keluarga pemusik ini, menuliskan Mazmur 73 yang berisi kecemburuan kepada orang fasik? Ya kita bersyukur ya di dalam bagian ini. Ini adalah ungkapan kejujuran dia di hadapan Tuhan, bahwa itu adalah ungkapan pengakuan bahwa dia masih manusia gitu ya. Manusia yang pernah mengalami pasang surut pemahaman dan iman kepada Tuhan gitu. Jadi ini setidaknya menolong kita untuk melihat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab itu juga adalah orang-orang yang pernah mengalami jatuh dan bangun di dalam iman mereka gitu sih. Oke, cukup banyak pertanyaan ya. Ada yang lain? Tolong bantu dulu saya menjawab. Bagaimana cara kita untuk menemukan jawaban atas doa-doa kita? Tergantung apa yang kita harapkan juga sih. Jadi kembali ke yang tadi itu ya. Agak klise sih jadinya kalau menjawab ini. Bagaimana cara kita menemukan jawaban atas doa-doa kita? Ya kalau kita membahas di MHB ada juga akan mengetahui kehendak Allah gitu. Jadi bukan selalu ketika kita berkata A maka jawabannya adalah A aksen gitu misalnya ya. Jadi kembali ke yang tadi, yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kondisi apapun gitu. Kalau kalian tanya apakah ada jawaban, apakah ada doaku yang belum terjawab hingga saat ini, banyak gitu. Sangat banyak gitu. Apakah aku sudah menemukan? Enggak gitu. Tapi apakah aku menerima itu dengan sukacita dan bersyukur dan mengalami sukacita dari Tuhan? Ya gitu. Jadi ya kalau dibilang ya bekerja dan berdoa, kan ada hal-hal yang jawaban-jawaban doa kita itu adalah yang memang itu bagian dari studi kita misalnya gitu, karena sangat luas sih kalau menjawab ini kan. Studi kita apakah itu bersifat gift atau pemberian bagi kita, atau itu bersifat damai sejahtera yang lain gitu sih kira-kira. Oke. Udah masih ada waktu kita? Masih Bang. Oke. Baik, saya akan menyampaikan sedikit lagi materi yang akan menolong kita juga untuk menikmati relasi kita dengan Tuhan ya. Oke, mudah-mudahan sambil minum boleh, sambil makan apa boleh, silakan santai aja kita. Nah, maka teman-teman, karena kita berbicara tentang relasi yang dengan Tuhan, perlu kita untuk memahami bahwa yang terpenting bukan ritualnya. Bukan ritualnya, tapi spiritualitasnya. Relasi dengan Tuhannya. Ada banyak ritual-ritual yang kita lakukan, tapi kita tidak merasa terkoneksi dengan Tuhan. Tidak merasa terhubung dengan Tuhan. Maka kita mau melihat beberapa poin yang mungkin akan menolong kita menemukan apa yang tepat untuk kita bangun supaya kita semakin menikmati Tuhan. Jadi kalau kita membaca Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini katanya begini. Maka jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang mau dikatakan oleh Yesus dari bagian ini? Kita mau melihat dikatakan begini. Nah, jadi dari bagian ini kita akan menemukan tipe spiritualitas kita. Tuhan mengundang setiap kita untuk mengasihi Dia dengan apa? Segenap hati. Kontemplasi gitu ya, perenungan-perenungan kita. Segenap jiwa kita, yaitu melalui ibadah kita. Ya kan? Segenap akal budi kita melalui pemikiran kita. Segenap kekuatan kita melalui aktivitas kita. Lalu kemudian mengasihi sesama serta relasi dan pelayanan kita. Mengasihi seperti diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita membaca bukunya Ruth Halliburton, dia mengatakan begini. Jadi tipe-tipe kerohanian kita itu ada yang tipe naturalis ternyata, gitu ya. Ada yang tipe indrawi, tradisional. Jadi nanti akan kita melihat bagian ini. Jadi ada juga yang pemerhati, aktivis dan seterusnya, antusias dan kontemplatif serta intelektual, gitu. Jadi aku punya adik kelompok yang ketika dia disuruh bersalat teduh, dia melakukan itu, tapi dia tidak menikmati itu, gitu. Dia akan lebih merasakan Tuhan lebih dekat dan bertumbuh ketika dia berdiskusi, berjumpa, ngobrol-ngobrol, gitu. Jadi dia mengalami itu, gitu. Jadi teman-teman bukan berarti mengatakan saat teduh nggak boleh, gitu. Bukan itu poinnya ya, jangan salah paham ya. Tapi nanti kita lihat ya gimana caranya ini. Oke. Jadi tipe yang naturalis ini adalah mengasihi Tuhan di alam terbuka. Jadi teman-teman yang suka menikmati, mengagumi ciptaan Tuhan gitu ya, merasa dekat sembari menikmati ciptaan Tuhan, berjalan di padang rumput, di tepi sungai atau di tepi pantai, atau kita sangat menikmati Tuhan di situ gitu. Jadi kemudian tipe indrawi gitu ya, serang menggunakan instrumen untuk menikmati kehidupan doa. Misalnya dia sangat merasa kusuk ketika menikmati perjamuan kudus sambil berlutut gitu ya, mendengarkan paduan suara yang megah, atau lukisan-lukisan yang atau arsitektur yang megah gitu ya. Jadi tipe dia merasakan kehadiran Tuhan begitu nyata ketika di situ gitu ya. Lalu kemudian ada yang tipe persekutuan gitu ya. Jadi ketika bersama-sama di sekret misalnya gitu ya, ngobrol-ngobrol atau untuk saling berbagi pergumulan, dia sangat inginkan seperti itu. Ya ada juga orang yang kita dorong, kita minta dia terbuka, nggak mau gitu. Adik kelompok kita misalnya ada pergumulan, dia enggak bang, enggak kak, ya bang, gitu-gitu aja dia kan. Merasa sangat senang ketika memiliki waktu untuk saling berbagi gitu ya. Jadi orang-orang ini paling suka komunitas gitu. Baru tipe penyembahan, misalnya si Daud ya, dia itu sangat-sangat tipe beribadah gitu ya. Merasa dekat dengan Tuhan ketika dalam suasana ibadah, puji-pujian, penyembahan. Ya ada orang datar-datar aja, dia santai aja dia ketika beribadah gitu. Merasa sangat penting untuk beribadah dengan segenap hati. Sangat terganggu dengan ibadah yang ala kadarnya misalnya. Atau merasa sangat senang ketika memiliki waktu mendengarkan kaset musik dan puji-pujian gitu ya. Serta mendapatkan kesempatan untuk hadir di ibadah yang megah gitu. Jadi ada tipe yang begini. Jadi nanti materi ini saya kirim aja ya. Baru tipe intelektual. Dia suka belajar teologi misalnya, dogmatika, menggali firman Tuhan, ber-PA gitu ya, membaca buku rohani gitu. Jadi dia suka begitu dan sangat senang ketika ada kesempatan untuk mengajar dan berdiskusi gitu. Jadi baru tipe naturalis gitu ya, ketika dikelilingi oleh ciptaannya gitu ya, mudah tersentuh ketika menyaksikan keindahan Allah di alam gitu ya, daripada ketika belajar konsep baru bersekutu gitu ya. Jadi sangat senang ketika ia bisa menyelinap ke kebun untuk berdoa di pagi hari, walking prayer misalnya gitu ya. Ketika sambil berjalan dia berdoa gitu, ya menikmati itu daripada duduk di tempat tidur, dia bisa menjadi ngantuk gitu ya. Atau tipe pelayan, merasa sangat dekat dengan Tuhan ketika menolong meringankan beban orang-orang yang membutuhkan, senang membagikan kasih, bukan sedang sekedar menjalani kerohanian pribadi. Misalnya Nehemia ya, dia pergi untuk membangun gitu ya. Merasa sangat senang ketika memiliki kesempatan untuk dapat melayani dan memperhatikan orang-orang berkekurangan gitu ya, sakit atau di penjara. Dan tipe aktivis ya. Jadi mereka sangat senang ketika mengerjakan tindakan yang nyata di dalam gereja maupun di tengah masyarakat gitu ya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia digerakkan oleh visi, ini Nehemia ya, yang kuat untuk mengambil tindakan nyata. Senang ketika memberi waktu, daya dan dana untuk menghasilkan sesuatu yang
positif. Nah, jadi mungkin kita salah satu dari ini gitu ya, dari bagian ini. Jadi setiap tipe spiritualitas itu menempatkan Kristus sebagai pusat. Ini kata kuncinya ya, kalimat kuncinya. Jadi karena apa? Di dalam Kristus ada banyak jalan bagi kita untuk mengungkapkan iman kita gitu. Jadi kita bisa mengembangkan bagian-bagian yang bisa menolong kita untuk sangat-sangat semakin mengenal Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan gitu. Semakin membuat kita berani berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Gitu. Itu memampukan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi kalau kita melihat kesimpulannya adalah atau masih ada yang mau diskusikan sebelum saya simpulkan, atau disimpulkan aja dulu? Oke, simpulkan aja dulu kali ya. Jadi sama seperti asap, kacamata kita terbatas untuk memahami kehidupan. Itu realitanya. Karena kita ini ciptaan, bukan pencipta. Gitu. Hanya penciptalah yang memahami secara utuh tentang ciptaannya itu. Kalau kalian punya karya, kalian lebih tahu apa kelemahan dan kekurangannya itu. Diapain itu biar baik. Gitu. Dan kemudian pengetahuan akan Allah tidak selalu membawa kita mengalami Allah itu. Tahu beda dengan mengalami gitu ya. Jadi harapannya, idealnya adalah pengetahuan akan Allah harusnya membawa kita mengalami Tuhan. Tapi ternyata asap berpaling dari situ kan. Karena dia melihat orang-orang fasik. Seorang yang melayani Tuhan belum tentu mengenal dan memahami Tuhan dengan baik. Gitu. Seperti asap ini. Sehingga dia masih butuh untuk masuk ke ruang kudus Tuhan untuk bertanya, apanya Tuhan? Gitu. Makanya karena fokus kita sering tertuju kepada apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Bukan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita ibaratnya kita sudah menemukan mata air, maka aliran air itu nggak perlu lagi, gitu kan? Karena mata air udah sama kita, gitu kan? Karena mata airnya udah sama, sumbernya udah sama kita. Kalau sumber berkahnya udah sama kita, apalagi rupanya? Kenapa kita harus takut lagi dengan berkah itu akan hilang gitu? Sumbernya udah bersama kita kok, gitu kan? Jadi, tapi setiap kebingungan harus kita bawa kepada Tuhan. Jadi teman-teman jangan berhenti hanya sampai dicemburu, tapi bawa kecemburuanmu kepada Tuhan. Jadi ketika kita cemburu mungkin Tuhan ketawa juga. Oh, nalo aku doh gitu misalnya. Ketawa dia untuk melihat. Karena memang dia tahu kita terbatas untuk memahami itu. Pernah nggak sih kalian gitu sama orang tua ya? Kita salah paham gitu. Ternyata kita memakai kacamata yang rusak gitu ya. Ini sering saya sampaikan. Misalnya gini. Ketika waktu kecil yang punya adik masih kecil kali main-main pisau, seru, dia senang kali gitu. Lalu ketika kita ambil pisaunya dia menangis. Kenapa? Kacamata dia main pisau itu seru, serasa dewasa dia karena dilihatnya mamanya sering gitu. Kacamata orang dewasa apa? Main pisau itu bagi anak kecil. Bahaya gitu kan. Maka dia bisa cemburu nggak kepada orang dewasa. Kalau aku melihat orang dewasa main pisau, aku cuma bentar langsung diambil gitu kan. Sesungguhnya aku hampir tergelincir gitu kan. Jadi cara pandang kita, kacamata kita yang sering buruk, bukan karena Tuhan berubah setia gitu. Maka relasi dengan Tuhan satu-satunya yang membuka mata kita akan kehidupan secara utuh. Dan pengenalan yang benar akan Allah melahirkan pengenalan hidup kita dengan benar. Gitu. Lalu pengenalan yang benar akan Allah melahirkan kepuasan hidup yang sejati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gitu ya. Jadi kalau kita tahu kenapa kita menderita di dalam Tuhan, kita bersukacita menerima itu. Nggak apa-apa gitu. Iya kan? Maka periksa aja hati kita masing-masing. Ketika kita merasa masih mengharapkan imbalan dari Tuhan saat melayani, mungkin kita perlu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan supaya itu diluruskan. Kepuasan hidup yang sejati melahirkan komitmen yang kuat. Mustahil kita berkomitmen melayani Tuhan kalau kita mengharapkan imbalan, mengharapkan berkatnya. Enggak. Karena realitanya yang tadi sudah ditanya itu realitanya memang begitu. Ketika kita melayani belum tentu semuanya berjalan lancar gitu. Jadi teman-teman selama merenungkan bagian ini silakan membangun relasi yang hidup dengan Tuhan dan menikmati kepuasan yang sejati di dalam Dia. Ada yang mau ditanya? Ada Naldi? Cukup jelas atau kalau ada yang nggak jelas ditanya nggak apa-apa atau nggak setuju juga boleh loh. Nah, jadi teman-teman bukan bilang ya tipe-tipe spiritual yang tadi, berarti nggak usah lagi 7/7, bukan itu maksudnya ya. Tapi 7/7 belum tentu kita sedang membangun relasi dengan Tuhan.
Kalau kayak awak dulu kan demi biar ada jawaban awak sampai kakak. Berapa kali Dek? 4 Kak. Berapa kali Dek? 2 Kak. Kemarin habis kelompok sama tadi pagi menjelang kelompok. Biar ada jawaban gitu kan. Walaupun begitu itu berdampak juga membuat kita bertumbuh. Kayak anak kecil yang dipaksa-paksa makan itu kan. Sekali lagi gitu. Dia nggak tahu bahwa makanan itu sehat. Kita juga begitu kan. Kita nggak tahu firman Tuhan itu baik bagi kita. Makanya kita harus dikejar-kejar dulu untuk makan itu gitu sampai ke halaman orang gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya Usi dan Yohanes Tampan? Atau kalian berdua saling bertanya di situ? Oke, cukup jelas ya? Ya, oke. Baik, mari teman-teman saya mau ngasih kita kesempatan sejenak untuk berefleksi lah ya, untuk melihat mengevaluasi bagaimana perjalanan relasi kita dengan Tuhan sejauh ini gitu. Jadi silakan teman-teman untuk mengambil waktu, apa sih yang sebenarnya kuinginkan dari Tuhan? Apakah berkat-berkatnya atau Tuhan itu sendirilah yang paling kuinginkan gitu. Lalu kemudian coba saya mau beginilah. Coba Mika share yang tadi itu, silakan dituliskan komitmen-komitmen yang mau dibangun untuk ke depan. Silakan. Boleh pakai nama, boleh nggak pakai nama. Orang yang melayani belum tentu mengenal Tuhan dengan baik. Bagaimana bila seorang melayani orang yang ia tidak kenal? Ini masuk akal ya. Nah, mungkin aku bisa melayani orang nggak kenal aku gitu. Realitanya kita manusia gitu. Kalian kenal nggak dengan Jokowi? Mungkin kita akan bilang kenal, tapi kita hanya tahu aja mungkin. Kita hanya tahu Jokowi, nggak kenal dengan dia gitu. Jadi, apakah aku kenal Tuhan sudah sempurna? Enggak juga. Gitu. Apakah aku dulu waktu aku pertama kali melayani udah mengenal dia dengan baik? Enggak juga. Ya ada motivasi-motivasi yang ini juga waktu itu kalau jujur awal-awal diseringkan dulu gitu. Ada hal-hal yang gini lah. Dan waktu itu aku nggak menyadari itu juga gitu. Pernah nggak sih kalian muncul status kalian 5 tahun yang lalu di Facebook? Nggak pakai Facebook lagi kalian ya? Kok merasa jadul sendiri ya? Anggaplah dulu pernah ya. Dan kita jijik nengoknya gitu. Waktu membuat itu kita merasa bijaksana gitu. Waktu itu ya. Tapi setelah melihat kok gini gitu. Kok malu kali nengoknya. Kita malu sendiri melihatnya gitu. Jadi ternyata gini. Nggak apa-apa kalian melayani Tuhan kita melayani Tuhan dengan kondisi itu. Karena itu juga salah satu proses di mana kita makin mengenal Dia juga gitu. Jadi jangan salah paham ya, seolah-olah menghakimi nggak semua orang gitu ya. Belum tentu kan itunya. Ya akan sangat baik jika pelayan kita itu lahir dari pengenalan akan Tuhan yang benar kan itunya. Gitu. Supaya kita bisa puas dengan ketika misalnya kebaktian kita nggak berjalan dengan baik, ya yang datang cuma segini. Tapi ketika kita sudah tahu kita melakukan yang terbaik, ya kita nggak perlu berkecil hati dengan itu misalnya. Atau kita nggak mendapatkan apresiasi gitu. Itu sih. Jadi nggak semua gitu. Ada yang bilang gini, nggak semua yang mengeong adalah kucing. Kucing pasti mengeong. Bisa nggak kita mengeong? Bisa. Apa kita kucing? Enggak. Nggak semua yang melayani anak Tuhan, tapi anak Tuhan pasti melayani. Nah itulah sederhananya. Gitulah. Berpengalaman mengalami Tuhan. Oke. Oke, ingin selalu mengenal dan mencintai Tuhan lebih dalam lagi walaupun mungkin ada banyak tantangan. Oke, menikmati Tuhan dan persekutuan. Silakan teman-teman diketik. Oke. Mengenal Tuhan dengan baik sehingga melayani dengan sepenuh hati. Oke. Menjaga hubungan dengan Tuhan sehingga pelayanan dinikmati. Oke. Fokus kepada Allah bukan hanya berkat-berkatnya. Oke, mantap.